Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang mulia ini izinkan kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berupaya optimal, bahkan maksimal, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya takwalah, sekali lagi hanya takwalah tujuan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Kita mungkin seringkali mendengar orang-orang di sekitar kita menyampaikan atau mengatakan, yang penting saya secara pribadi menjadi orang yang baik. Tidak peduli lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita mau berbuat jahat, mau berbuat maksiat, apa pedulinya dengan kami? Fenomena itu saat ini semakin lama semakin banyak di antara kita. Kepedulian kita, tanggung jawab kita untuk mengajak berdakwah rasanya semakin hari semakin menipis. Untuk itu izinkan pada khutbah ini kami ingin menyampaikan materi khutbah perihal kategori orang solih dan muslih. Imam Ghazali dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin ini membagi orang-orang kaitannya dengan dakwah dan sosial ini membagi dua. Yang pertama adalah orang solih. Orang solih itu adalah orang yang berbuat kebaikan hanya untuk dirinya. Dan orang muslih adalah orang yang di samping dirinya berbuat baik, tapi dia juga mengajak, berdakwah untuk orang lain. Perbedaannya adalah pada diksi mengajak, berdakwah kepada orang lain. Apakah beda orang solih dengan orang muslih? Bedanya bumi dan langit. Para ahli ilmu bahkan menyampaikan satu orang muslih lebih dicintai Allah dibandingkan dengan 1000 orang solih. Kenapa?
Karena boleh jadi orang muslih ini mengajak kepada ribuan bahkan jutaan orang untuk menjadi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Sementara orang yang solih hanya untuk dirinya kebaikannya. Memang bukan hal yang mudah, apalagi saat ini menjadi orang yang muslih, orang yang punya semangat untuk berdakwah dan mengajak. Ketika seseorang menjadi muslih, pada saat itu juga banyak dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Rasulullah ketika belum menjadi rasul, belum berdakwah, Rasulullah ini sosok yang sangat-sangat dicintai. Semua orang menghormati, bahkan diberi gelar Al-Amin, diberi tugas menyelesaikan berbagai masalah kaumnya. Tapi begitu Rasulullah ini mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, saat itu juga Rasulullah dibenci, bahkan dikatakan gila, sampai akan dibunuh. Hadirin rahimakumullah, mengajak, berdakwah, ini adalah pekerjaan para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh terdahulu. Hadirin rahimakumullah, karena beratnya itulah menjadi seorang dai, Allah menjanjikan bagi para dai, para pejuang dakwah adalah manusia yang paling baik. Dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah bertanya dalam kalimat retorika. Kalau kita tahu kalimat retorika itu kalimat pertanyaan tapi sebenarnya sudah ada jawabannya. Apakah ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan para dai, para pendakwah? Jawabannya tidak ada. Orang yang terbaik adalah da'a ilallah wa 'amila shalihan, yang mengajak kepada Allah dan berbuat kebaikan. Itu adalah sebaik-baik manusia. Hadirin rahimakumullah, ada juga di antara kita yang punya pandangan begini, saya itu nggak berani kalau mengajak, karena saya kan belum sempurna kebaikan saya. Saya takut. Hadirin rahimakumullah, untuk mengajak tidak harus sempurna kebaikan kita. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi bersabda, serukanlah yang ma'ruf meskipun kalian tidak melakukannya secara sempurna, dan cegahlah kemungkaran meskipun saudara masih menjadi bagian dari itu. Ini adalah sabda Rasulullah. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya kemudian kita dengan alasan saya kan belum baik, ya gak mungkin lah saya mengajak. Rasulullah telah memberikan ajaran, tuntunan, tidak harus sempurna kebaikan kita untuk kita mengajak, berdakwah kepada orang lain. Ada juga yang begini, saya takut mengajak itu, takut nanti kalau saya itu riya, takut
Kalau saya mengajak nanti saya riya. Hadirin rahimakumullah. Riya, ikhlas itu adalah amalan hati. Tidak ada di antara kita yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau seandainya sebagian besar di antara kita cuek dengan dakwah, kemudian takut karena belum sempurna kebaikannya, dan juga takut kalau berbuat riya, sehingga tidak ada orang yang berdakwah. Sementara para penjahat, para musuh-musuh Islam ini begitu getol mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Kalau tidak ada lagi yang berbuat kebaikan untuk mengajak, maka kita harus khawatir suatu saat yang namanya kebaikan itu dianggap sebagai satu kebatilan, dan kebatilan dianggap sebagai satu kebenaran karena diserukan setiap saat. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kepada kita terkait dengan kebatilan yang terus-menerus disuarakan, yang seolah-olah menjadi yang hak. Sahabat Ali berkata, al-haqqu bila nidhamin yughlibuhul batil bin nidham. Sesuatu yang baik, tapi kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil, tapi di-manage dengan baik. Ini pilihan kita semuanya. Di media sosial, mari kita bersama-sama mengajak kepada kebaikan. Kalau orang-orang jahat selalu menyebar hoax, menyebar kedustaan, mari kita manfaatkan medsos kita untuk menebar kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dan kalau kita melakukan itu, Allah akan menggolongkan kita pada orang-orang yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pejuang dakwah, pejuang Islam untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan kemuliaan umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خاذل المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.